Halo sesamaku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Bunyi firman Tuhan, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikian firman Tuhan. Manakala Allah memberikan perintah, Dia menyertakan alasan-alasan mengapa perintah tersebut harus ditaati. Terdapat 6 perintah dalam perikop hari ini. 6 kali sang ayah yang bijak memberikan pengarahan kepada anaknya, dan setiap perintah diberikan alasan untuk patuh dan juga tanggapan Allah terhadap kepatuhan kita. Perintah-perintah untuk terus memegang hikmat itu memberitahukan kepada kita banyak hal tentang apa itu hidup bijak. Mengingat perintah Allah yang berotoritas, Amsal 3 ayat 1. Yang kedua, menerapkan kasih dan setia yang menjadi ciri-ciri perjanjian dengan Allah di ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga, mempercayai Tuhan dan bukan kemampuan serta pengertian kita sendiri. Dengan demikian kita mengakui otoritasnya. Itu di ayat yang ke-5 dan ke-6. Takut akan Tuhan menjauhi jalan kejahatan. Ayat yang ke-7. Mempercayai Tuhan dan memuliakan Dia dengan memberi dari kekayaan kita. Ayat yang ke-9. Yang terakhir, menyadari kebutuhan kita untuk menerima teguran dan ajaran yang diberikan Allah dengan murah hati dalam kasih. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Alasan-alasan yang menyertai perintah-perintah itu termasuk janji umur panjang, ayat yang kedua, nama baik, ayat yang keempat, bimbingan Allah, ayat yang keenam, pemulihan fisik, ayat yang ke-8, ganjaran bagi kerja keras, ayat ke-10, dan kedewasaan rohani, ayat yang ke-12. Sebagaimana khas pustaka hikmat dalam Alkitab, hasil-hasil tersebut lebih merupakan generalisasi.
daripada janji-janji yang pasti terjadi. Meski demikian, pada umumnya apa yang terjadi sesuai dengan janji tersebut. Hidup yang dijalani secara konsisten dengan menuruti firman Allah dan ditandai kasih kesetiaan dalam keterbukaan terhadap teguran sangat mendukung terciptanya produktivitas yang sehat. Di saat yang sama, ada atau tidaknya hasil-hasil tersebut tidak dapat dipakai sebagai indikator absolut terhadap kondisi atau kesehatan rohani seseorang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mazmur 73 dan kisah Ayub, banyak orang menghadapi pengecualian dan generalisasi tersebut, sehingga timbul pertanyaan seperti mengapa orang jahat atau bodoh dalam istilah kitab Amsal tampaknya menjalani hidup yang berhasil seperti Mazmur 73. Mengapa orang benar atau bijak menurut Amsal begitu menderita seperti Ayub? Satu jawabannya adalah bahwa hidup yang bijak tidak selalu memberikan keuntungan yang berwujud fisik atau konkret, melainkan berkat yang diterima bernilai kekal. Hikmat menghasilkan kepuasan dan kedewasaan yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Yesus Kristus, Sang Hikmat Allah, adalah buktinya. Di Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata bahwa kita harus sepenuhnya mempercayai Tuhan, maka letakkanlah seluruh percaya kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.